Saya itu kan udah ngurus dari kemarin jam 5 sore sampai jam 1 pagi. Dari mall, polsek sampai dengan Polres. Di TPA itu kami coba dimediasi oleh dengan kedua orang tua dari pelaku ya gitu. Dan mereka menyatakan bahwa anaknya ini memang sedang dalam pengobatan. Dibilangnya sama psikolognya dalam keadaan depresi. Dan waktu kejadian saat di Polres, maksudnya saat di Polres kita kan nunggu lama banget itu sampai jam 1 pagi, sampai jam 12 malam tuh kita nunggu lama banget. Katanya saat di situ si pelaku ini udah mulai melakukan hal-hal yang udah kayak orang gila gitu loh. Dari yang pup di celana, habis gitu merayap-rayap di lantai, ya pup di celana, merayap-rayap di lantai, jadi kayak kotor semuanya, bau banget. Terus kalau diajak ngomong tuh udah mulai kayak marah-marah gitu loh, selalu marah, jadi kayak nggak bisa ditanya apa, jawabnya apa, kayak gitu. Akhirnya waktu itu polisi tuh sempat ngomong, ibu ini kayak orang gila deh, gitu kan. Kalau orang gila nggak bisa dilaporin gitu katanya. Terus dari orang tua juga dibilang dia depresi gitu kan. Nah, terus saya bilang, masalahnya kan depresi termasuk ODGJ nggak sih? Saya tanya kayak gitu kan. Menurut saya bilang, akan gini deh, lebih baik masukkan aja ke RSJ, ketemu sama ahli psikolog atau apa. Saya butuh kertasnya dulu tuh, butuh sampelnya dulu lah, ini orang gila atau bukan gitu. Kalau memang dia bukan orang gila, berarti saya laporin, saya terusin gitu laporannya. Tapi kalau dia orang gila, berarti harus masuk dong di RSJ, karena orang seperti dia berbahaya kalau dia kembali ke masyarakat gitu loh. Karena ternyata kejadiannya nggak hanya di saya loh Mbak, kejadiannya yang hari itu aja, yang saat itu aja yang pick up 2 orang, dan ternyata kesininya banyak orang yang mulai pick up di Instagram saya kalau mereka juga bermasalah dengan orang ini gitu loh. Itu jadi karena kami tadi juga lihat postingannya Bu Devi, waktu kejadian itu ada acara live show ya, dan ada komen juga yang punya pengalaman gak enak sama pelaku di mall yang sama. Betul, iya. Memang waktu itu rame banget Mbak, ada acara live show anak-anak dan orang tua. Memang itu khusus anak-anak, tapi kan pasti orang tuanya ikut semua. Banyak banget, rame banget. Jadi bisa jadi tempat orang ini colek-colek anak-anak, kenanya dia, seenaknya dia gitu loh. Karena saya taunya kan cuma anak saya awalnya ya, saya taunya cuma anak saya. Waktu anak saya dicolek perut bagian bawah oleh bapak ini, lalu si bapak ini langsung ngeliat ke arah saya, si orang ini lihat ke arah saya dengan senyuman nakal dan senyuman puas. Saya langsung muntap Mbak, saya marah, saya langsung responsif. Anak saya kasih ke suami. Saya langsung kejar itu, Waktu saya ngejar, ternyata ada bapak-bapak yang bawa anak umur 15 bulan juga ngejar dia. Jadi ternyata si bapak-bapak ini, anaknya kena duluan. Dicubit pipinya, terus dielus pundak dan tangannya. Padahal lagi digendong sama bapaknya, jadi bapaknya tuh kayak, ditaruh di pundaknya. Jadi kan nggak lihat, tapi bapaknya terus sadar, tapi kayak kaku, kayak kaget gitu loh. What is going on gitu, apa yang baru aja terjadi gitu. Jadi dia kayak blok, dia cerita ke saya, dia blok, dia nggak tahu harus ngapain. Dia tahu dia nggak suka, tapi dia nggak tahu harus ngapain. Si orang ini udah kayak gitu langsung pergi aja gitu kan, si lelaki ini gitu. Jadi kalau si Pak M ini, korban yang satunya lagi, dia ngikutin Mbak. Jadi dia nggak konfrontasi, dia ngikutin si bapak ini sambil mikir, ini orang kok abis nyubit anak aku langsung cabut, ini siapa gitu, maling atau gimana, orang jahat atau kriminal atau gimana gitu. Diikutin aja kali 15 menit, 20 menit, ternyata dia muter-muter hall. Dan beberapa kali dia, 1-2 kali dia lihat si bapak ini juga megang anak. Jadi kayak Noel anak gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Sampai terakhir Noel anak saya itu, waktu Noel anak saya, bedanya saya responsif. Sekalinya saya responsif, saya langsung konfrontasi dia. Si bapak ini langsung, yang tadinya blok gitu kan, freeze, langsung tersadar, oh iya berarti aku tuh harus gini nih gitu, aku juga harus ngebela ini gitu. Akhirnya dia langsung ngomong, iya ini juga tadi pegang-pegang anak saya gitu.
Langsung ini yang bapak-bapak yang ikut ngejar dari bawah ke atas sama Bu Devi ini ya? Betul, dari bawah sampai atas, Mbak. Waktu di bawah itu apa security-nya benar-benar nggak peduli Bu Devi? Karena kan baru di atas itu ya, security yang kemudian menangkap pelaku saya ini. Itu juga kurang tahu ya. Yang jelas saya itu teriak-teriak waktu itu. Saya teriak-teriak. Saya teriak-teriak sebisanya karena memang rame kan, Mbak. Lagi ada live show, banyak lagu-lagu, suara kenceng. Saya teriak sebisa-bisanya, semua orang tuh ngeliatin. Mereka bingung, freeze juga. Ini ada apa ya? Kan mereka juga nggak tahu ada apa ya gitu kan. Sampai akhirnya ada 1 atau 2 security tapi nggak langsung melakukan sesuatu. Bahkan nggak datengin saya untuk tanya ada apa gitu, nggak ada. Bingung, lebih ke bingung sih. Jadi intinya kayaknya hari itu semua orang bingung gitu. Mungkin karena suasananya tuh happy ya, terus mendadak ada buih kayak gini, bingung semua. Sampai akhirnya kami naik ke atas pun 1 security tuh ngikutin. Nanti naik ke atas lagi ada nambah 1 security lagi. Sampai akhirnya di paling atas ada XX1 itu baru tuh mulai banyak security-nya. Ada mungkin total 5 atau 6 orang itu kayaknya yang saya sempat videokan itu. Itu baru akhirnya di bawah itu saya udah teriak-teriak itu tolong dong itu diangkut gitu. Saya teriak-teriak sempat bapak yang ikut ngejar sama Bu Devi ini dipukul ya sama pelaku ya? Iya. Tapi yang itu sebenarnya saya nggak lihat, Mbak, karena ada momen di mana saya berhenti dulu sebelum ngejar. Karena awalnya suami saya yang nyuruh untuk udah gitu loh, Mbak. Ngerti nggak sih, Mbak? Kadang kan orang tuh kan memang nggak pengen rame ya. Jadi kayak yang udah gitu. Tapi saya berpikir ini nggak benar. Yang kejadian bukan anak saya aja, anak orang lain juga. Berarti saya berpikir waktu itu, asumsi saya kalau ada 1, 2, berarti ada 3, 4, 5 yang nggak kelihatan gitu loh. Apalagi anak kecil kan nggak bisa ngomong, dia dipegang-pegang juga nggak bisa respon gitu kan. Ya udah, jadi saya mikir ini nggak bisa nih, ini saya harus maju nih, nggak bisa nih, saya mikir gitu. Dari proses mikir itu ada jeda antara saya sampai dapat ngejar si orang sakit ini lagi. Nah, di jeda itu kayaknya yang dipukul, tapi ada saksinya. Karena kan ada satpam yang ada yang lihat, banyak yang lihat, tapi saya nggak ke video ya. Saya nggak ke video gitu, karena waktu saya nyampe sana itu udah selesai, maksudnya udah lewat tuh fase mukulnya. Itu yang waktu saya nge-video yang sekarang viral itu, gitu, ngikutin dia. Itu kan sampai di atas kemudian ada sekitar 5 security ya. Setelah itu langsung ke Polres Tangsel atau masih nunggu apa dulu sebelum ke Polres Tangsel? Belum. Jadi waktu itu langsung dibawa ke kantor security dulu di lantai paling bawah di basement 2. Itu dibawa dulu ke situ untuk ditanyai. Jadi si orang itu ditanyai, si Pak M ditanyai, saya juga ditanyai. Setelah kami semua ditanyai, terus kami disuruh untuk mengisi surat aduan gitu loh, untuk bercerita secara tertulis apa yang tadi terjadi gitu, sama menyerahkan KTP. Waktu itu pun ini ya, dalam prosesnya tuh penuh dengan pertengkaran ya, adu mulut misalnya antara saya dengan si orang itu, antara si Pak M dengan si orang itu gitu. Banyak adu mulut dan dia ini Mbak ya, bahasa Inggrisnya lancar banget, aksennya tuh Amerika. Jadi dia bukan orang sembarangan, dia orang pinter ya. Dia orang pinter gitu. Yang di posting Bu Devi ini adalah dia salah satu mantan brand manager. Ya, senior brand manager perusahaan internasional. Iya, itu saya tahu dari ayahnya. Sekitar jam 23.00 kami dipertemukan kan di Polres. Itu dia cerita kalau sebenarnya si mas ini, si orang ini itu normal, tapi dan selama ini hidup sendiri di apartemen. Hanya 2 tahun terakhir ini mendadak kayak ada yang aneh aja gitu, kayak off aja gitu. Dan 2 bulan setengah ini pengobatan. Hanya masalahnya adalah saat kamu tahu dia bermasalah, kenapa dia bisa pergi ke mall tanpa pendampingan gitu. Betul. Dan yang lebih mengagetkan lagi, setelah saya lihat beberapa komentar yang ada di Instagram saya, ternyata orang ini juga sering loh melakukan hal yang tidak menyenangkan di mall itu. Gitu, hanya nggak ada yang lapor.
Jadi ini bukan yang kali pertama. Dan akhirnya setelah Bu Devi speak up ini, semuanya pada bilang, oh ini sering gitu ya, bikin masalah di mall ini. Kebanyakan yang ngomong pegawai. Jadi kayak udah notice orang ini tuh memang sering muncul gitu di mall itu, gitu. Berarti sekarang ini Bu Devi masih menunggu hasil dari RSJ Bogor ya? Kan dia saat ini di RSJ Bogor, betul ya Bu ya? Betul. Nunggu hasilnya apakah dia ada depresi, ODGJ atau gimana gitu? Sebelum nanti memberikan bikin laporan. Kalau depresi ada suratnya kan dari psikolognya dia. Tapi kan saya ini ingin memastikan dulu ODGJ atau enggak nih gitu loh. Karena kan ada yang ODGJ katanya, ada yang ODGJ itu yang bisa, maksudnya kayak depresi, harusnya kalau depresi ringan kayak kita lagi stres aja masa ya terus bebas dari hukum kan enggak gitu kan. Nah tapi kalau ODGJ kan kalau sesuai dengan apa katanya psikolognya ini bebas, berarti ya udah. Tapi kita sudah punya komitmen ya. Kalau misalnya dia memang dinyatakan gila, nggak apa-apa, tapi harus dikurung di RSD, tanggung jawabnya keluarga. Gitu. Kami udah tanda tangan kontrak gitu, hitam di atas putih. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya keluarga supaya dia tetap ada di situ gitu. Jadi nggak yang rawat jalan atau rawat di rumah gitu, nggak. Stay di RSD. Karena siapa yang bisa menjamin dia nggak keluar-keluar lagi? Makanya harus dikurung gitu. Betul. Tapi sekarang kondisi anak Bu Devi dan kondisi Bu Devi sudah lebih baik kan? Karena tadi malam itu pastinya sangat shock ya, kaget sekali. Lelah ya. Saya mungkin kalau semalam itu lebih ke adrenalin ya. Jadi saya dari sore sampai pagi buta itu nggak ngerasain apa-apa. Jadi nggak terlalu capek, nggak apa. Mungkin rada sekitar jam 1:30 itu udah mulai terasa laparnya baru kerasa. Itu saya belum makan, dari sore itu saya belum makan. Jadi saya baru kerasa lapar, kerasa capek, lelah, fokus itu udah mulai turun. Apalagi udah ngobrol sama kedua orang tua dari si pelaku ini. Itu saya sebagai seorang ibu juga saya berempati loh Mbak gitu loh. Saya nggak nyalahin orang tua ya, makanya tidak ada sama sekali foto orang tua yang saya upload. Tidak ada sama sekali karena ini bukan salah mereka gitu. Saya sangat berempati sama mereka. Pertama kali mereka ketemu sama saya itu langsung sungkem. Bayangin orang tua, itu kalau misalnya ruangannya kecil bisa-bisa dia sungkem di kaki saya, bisa-bisa gitu loh. Saking kelihatan banget kalau mereka tuh sedih dan menyesali apa yang terjadi. Mereka sampai nangis, udah tua loh Mbak. Mereka sampai nangis menyesali apa yang terjadi, dia minta maaf dan di akhir dia bilang, saya terserah sama ibu, bilang ke saya, mau anak saya diapain. Mau masuk RSD monggo, mau masuk sel di penjara boleh. Yang penting saya nggak bisa lagi nerima anak saya ke rumah lagi. Biar di luar aja gitu. Dia udah nggak sanggup. Orang tuanya ini tahu ya kalau anaknya ini ternyata gay ya? Kalau Bu Devi bilang di Instagram tahu. Itu karena saya tanya, Bapak tahu nggak anaknya punya penyimpangan seksual? Saya bilang gitu. Misalnya, saya langsung to the point. Misalnya pedofil. Apakah Bapak tahu? Saya bilang begitu gitu. Terus dia bilang, maaf Mbak, kalau yang itu saya nggak tahu. Tapi saya tahu anak saya LGBT. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, saya nggak tahu. Terus saya sempat tanya sih, Bapak pernah lihat HP-nya nggak? Pernah buka galerinya nggak? Soalnya saya penasaran, ini pasti ada apa-apa juga di galerinya kalau bisa dicek. Masalahnya waktu saya minta polisi untuk ngecek HP-nya nggak bisa katanya. Soalnya belum jadi tersangka, belum jadi apa-apa gitu loh. Jadi nggak bisa diminta HP-nya gitu. Itu masih haknya dia gitu loh. Tuh. Harapan dari Bu Devi setelah kejadian tersebut ini bagaimana ke depannya? Nanti kami juga akan wawancara dengan Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait. Mungkin ada titip apa yang akan disampaikan kepada Ketua Komnas PA, Bu Devi? Ini ya, ada beberapa orang yang sampai bilang ke saya gitu, mungkin itu untuk menguatkan juga ya. Dia bilang itu bersyukur, tanda kutip bersyukur, ini yang kena Mrs. Devi. Gitu, yang berani untuk speak up, yang responsif, yang langsung bisa menggerakkan ini bahkan sampai ke kepolisian gitu kan. Bayangkan kalau misalnya ini kenanya sama orang lain, mungkin mereka hanya bisa diam, beku, frozen dan nggak tahu harus ngapain gitu kan.
Jadi kalau aku sih gimana ya, orang-orang kayak gini susah. Berapa kali polisi itu sempat bilang susah memang untuk membuktikan pelecehan, Mbak. Karena pelecehan itu kan harus ada visum ya kan? Sedangkan anak saya itu kan nggak bisa tes visum, ya kan? Tidak ada perkosaan misalnya, dia dicolek bagian perut bagian bawah, tapi kan nggak ada yang masuk, kasarannya gitu ya. Jadi kan nggak bisa divisum gitu. Akhirnya pembuktiannya lemah. Nah, terus yang kedua, bukti dari anak itu sendiri untuk bisa ngomong gitu sebagai saksi korban gitu kan. Masalahnya anak saya ini autism dengan ADD, attention deficit disorder. Di umurnya yang ke-7 ini saya terapi sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mulai banyak perkembangan, tapi tetap di umur yang ke-7 ini masih belum bisa bernarasi. Jadi kalau ditanya belum bisa jawab gitu. Jadi gimana, terus cari buktinya gimana gitu loh. Itu sih mungkin saya cuma berpikir gimana ya orang-orang dengan kalau kena pelecehan kayak gini itu gimana caranya mereka bisa dapat keadilan. Caranya gimana? Itu aja. Saat saya diberitahu kalau ternyata susah pembuktiannya, kepada jadi gimana dong gitu. Makanya akhirnya tadi saya sempat berpikir it's okay lah misalnya ternyata dia gila dan paling tidak masuk RSJ, yang penting dia dikurung. Takutnya dia nggak gila, saya nggak bisa masukin penjara lagi. Aduh, dia balik lagi dong ke masyarakat, ya kan? Iya, padahal sudah banyak buktinya dan sudah banyak yang speak up akhirnya setelah Bu Devi ini upload di Instagram. Betul sekali. Oke. Bu Devi, sekali lagi kami turut prihatin. Semoga nanti akan ada titik terang ya dari kasus ini, dan juga kita juga bersama-sama menantikan bagaimana hasil dari pemeriksaannya di RSJ Bogor ya, Bu Devi ya. Semoga yang terbaik sih, semoga yang terbaik. Saya tidak harus kok di penjara, tidak harus. Yang penting saya tuh dikurung. Walaupun itu akhirnya RSJ nggak apa-apa deh, karena orang kayak gini nih bahaya loh Mbak. Kalau misalnya ada di tengah masyarakat, kan kita nggak bisa bedain. Orangnya terlihat sangat normal loh. Baru rada malam semakin ke dini hari makin aneh. Iya, tapi waktu pertama kali kita konfrontasi dia normal, terlihat normal gitu loh. Nggak ngelihat ada keanehan di dia gitu, kecuali keanehan dalam hal ini kayak ada ini deh, nyeleneh deh ini masalah seksualnya itu. Lebih ke situ, bukan ke gila ya, lebih ke nyeleneh ke situnya, ke mental illness aja gitu, ke mental illness gitu. Soalnya saya lihat itu tadi adik sudah pegang anak saya, dia langsung tersenyum puas dan kayak ada kepuasan gitu ya. Iya betul, dia seperti ada kepuasan sudah megang gitu loh. Itu yang mengganggu sampai sekarang, dan saya belum bisa tidur nyenyak rasanya itu, karena masih ingat gitu loh, masih ingat senyumnya gitu. Ini menakutkan.